Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Ustadz, apa saran Ustadz kepada umat Islam itu seperti apa? Kristen nggak disarankan. Mungkin untuk umat Islam. Islam saja, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa saya seorang teolog yang memahami dasar-dasar kebenaran teologi Kristen sampai kepada penjabaran dalam perealisasian dan maksud-maksud iman Kristen itu, kemudian dengan mudah saya meninggalkan pemahaman itu dan justru memeluk agama Islam. Ya, saya jawab singkat sekali saja. Justru karena saking tingginya saya memahami teologi, saya makin dekat dengan Islam. Karena menurut pemahaman teologi Kristen, bahasa perjanjian lama itu katanya bahasa aslinya dari kitab Kejadian, 39 kitab, Kejadian sampai Maleaki, itu bahasa aslinya bahasa Ibrani. Namun setelah diadakan penelitian, penelusuran tentang pencarian naskah asli perjanjian lama Old Testament itu, ternyata menurut para teolog Yahudi, Masora dan Septuaginta, 70 sarjana Yunani, naskahnya itu disimpan di Laut Mati. Laut Mati ini konon adalah laut yang apabila kita lempar bayi itu, bayi tidak bakal tenggelam. Karena saking dalamnya Laut Mati itu. Nah, katanya di situ disimpan naskah Laut Mati, Injil asli itu. Nah, ini menunjukkan bahwa cerita ini cerita bohong. Kitab suci, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu memang aslinya berbahasa Ibrani. Tadi saya sudah jelaskan. Bapak ngawur kalau mengatakan menurut teolog Yahudi, Masora dan Septuaginta naskahnya itu disimpan di Laut Mati. Teolog Yahudi yang mana yang mengatakan itu? Bapak rupanya tidak paham apa itu Masora dan apa itu Septuaginta. Masora itu kelompok rabi yang mengawasi teks Ibrani untuk Torah, dan mereka membuat tanda baca bagi orang Yahudi diaspero agar bisa membaca huruf Ibrani dengan memberi tanda baca yang terkenal dengan Masoretic text, yaitu memberi huruf vokal, sekitar abad pertama Masehi, dan baru dikenal luas pada abad yang ke-6. Sedangkan Septuaginta itu kitab-kitab berbahasa Ibrani yang diterjemahkan ke bahasa Yunani Koine pada abad ketiga sebelum Masehi, disusun oleh 70 orang Yahudi yang ditugaskan oleh Ptolemaios II Philadelphos pada 285 sampai 247 sebelum Masehi. Jadi bukan oleh 70 sarjana Yunani sebagaimana Bapak tadi ucapkan. Bagaimana sih Pak? Soal Laut Mati juga Bapak ngawur kalau mengatakan bayi dilempar tidak tenggelam saking dalamnya laut itu. Bapak sebenarnya pernah ke Laut Mati tidak sih? Bayi kalau dilempar tidak tenggelam itu bukan karena saking dalamnya laut itu Pak, melainkan karena kadar garamnya yang terlalu tinggi. Saya pernah tiduran di Laut Mati dan tidak tenggelam, dan airnya seperti berminyak saking tingginya kadar garam. Kalau tidak percaya coba buktikan sendirilah Pak. Jadi tidak ada cerita-cerita bohong seperti yang Bapak sampaikan tadi. Saya belajar teologi bertahun-tahun juga baru dengar dari Bapak cerita yang model begini. Karangan siapa itu cerita Pak? Kembali dari Israel, saya nggak banyak komentar. Jadi saya pikir ngapain saya belajar capek-capek, hampir putus kurat syarat. Sampai teler saya belajar S3, akhirnya hasilnya 0. Makanya saya melihat siapa tahu Islam yang betul. Karena pengakuan orang Israel, ketahuilah Israel, Allahmu Yahweh dan Yahweh tunggal. Besar. Pengakuan orang Israel bukan Allahmu Yahweh Pak, melainkan Elohimmu atau Tuhanmu Yahweh. Bahasa Ibrani tidak mengenal kata Allah sebagai sebutan untuk Tuhan, melainkan Elohim. Dan Allah atau Allah itu bukan sebutan, melainkan nama diri sesembahannya umat Islam, dan bukan berasal dari Al-Ilah. Kenapa? Yang pertama, umat Islam ketika di Amerika dan sembahyang akan mengucapkan Allahu Akbar, bukan God Akbar. 2. Allah bukan berasal dari Al-Ilah dengan menghilangkan alif seperti penjelasan para dosen Islamologi, sehingga tinggallah, sebab artinya akan berubah. Bukan nama Tuhannya umat Islam,
atau untuk sebutan kepada para dewa atau sesembahan lagi, melainkan li syakshin atau baginya laki-laki. 3. Ilah itu sudah satu paket kosakata yang tidak bisa dipenggal karena kata benda, bukan kata kerja. Yang keempat, ilah bisa dimasukkan alif, lam, karena ilah adalah gelar atau sebutan, sedangkan Allah itu tidak bisa karena nama pribadi. Contohnya, ustazun atau guru laki-laki bisa dimasukkan alif, lam, sehingga menjadi al-ustazu. Tetapi Fatimah tidak bisa ditulis menjadi al-Fatimah, karena Fatimah itu nama pribadi atau nama orang. 5. Ilah atau al-ilah ada musanahnya, yaitu ilahani. Artinya dua Tuhan atau dua dewa. Sedangkan Allah tidak ada musanahnya atau tasniahnya. Kalau ada, artinya bukan Allah lagi, tetapi Allahani. Ini mengganti nama sesembahannya umat Islam. Contoh, Fatimah kalau dimutsanakan menjadi Fatimah Tani, yang berarti bukan lagi Fatimah, tetapi berubah menjadi Tante Fatimah Tani. 6. Ilah atau al-ilah bisa diterjemahkan menjadi dewa atau sesuatu yang disembah. Sedangkan Allah tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa apapun karena nama pribadi. Silahkan baca di Kamus Indonesia Arab Inggris karangan Abdul bin Nuh dan Umar Bakri halaman 76. 7. Allah bukan berasal dari hamzah lam ha, karena kalau diuraikan secara ilmu sorof, yaitu ilmu yang menguraikan kata kerja, tidak pernah ditemukan baik fi'il madinya atau past tense, mudhari'nya atau present continuous tense, maupun masdarnya atau kata kerja yang tidak ada waktunya atau sumber kata. Yang ada hamzah lam ha atau alaha. Tetapi kalau diuraikan secara wazan atau ukuran atau timbangan dalam ilmu sorof, juga tidak bisa menjadi Allah. Contoh, Allah dengan wazan af'ala yuf'ilu if'alan. Jadi kalau kita uraikan secara nahwu sorof, Allah menjadi Allah yulihu ilahan, dan itu bukan Allah tetapi sebutan. Nah, hampir sama dengan asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ini pendekatan ini yang saya temukan, saya cari terus. Dan akhirnya berangkat dari sejarah para nabi, apa yang dipadukan dalam praktek hidup umat Islam di Indonesia dan secara menyeluruh dalam konteks global, itu sama dengan penjabaran yang dilakukan oleh para nabi dan pengikut-pengikutnya di zaman tempo dulu. Jadi ini sangat meyakinkan saya bahwa agama Islam itu adalah agama yang benar-benar datang dan hadirnya dari Allah melalui para nabi-nabi Allah. Dan dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, bahkan Isa pun tidak ada perbedaan satu dengan yang lain dalam derajat dan kodrat, kemampuan, the power of property. Dan mereka adalah sama di pandangan dan kekuatan yang diberikan oleh Allah. Kalau orang katakan seperti Raja Abbasiyah katakan, kenapa Nabi Muhammad datang dengan mujizat? Karena Isa sudah membongkar duluan. Nabi Muhammad datang bukan dalam pemahaman waktu itu orang tak mengenal Allah. Sudah ada orang mengenal Allah, tapi agama diselewengkan. Maka dia tidak cocok datang dengan mujizat. Karena kalau Nabi datang dengan mujizat, berarti manusia pada konteks itu hidup dalam penyembahan berhala. Maka perlu ada tanda-tanda yang menakjubkan, sehingga dia mampu meninggalkan kekuatan-kekuatan lain dan memfokuskan perhatian pada kekuatan Allah. Nah, sementara Nabi Muhammad hanya datang dengan firman, karena meluruskan penyimpangan yang terjadi. Alias manusia hidup bukan dalam penyembahan berhala, tapi hidup dalam kefasikan dan kemunafikan. Maka dia luruskan semua itu. Dan kedua, aspek ketiga adalah, saya yakin bahwa memang Nabi Muhammad itu Nabi Allah, karena dalam kitab Yahudi, itu dikatakan bahwa ada kata Ruach HaKodesi. Ruach HaKodesi itu, dalam Talmud Israel menjelaskan bahwa akan datang Nabi. Yang benar itu bukan Ruach HaKodesi, Pak, melainkan Ruach HaKodes.
Karena huruf Ibraninya terdiri dari res, waw, ket, kemudian he, kof, dalet, dan shin. Huruf sin itu transliterasinya bukan SY, melainkan SH. Sehingga nama Enos itu terdiri dari huruf Ibrani alef, nun, waw, sin. Kalau huruf sin ditransliterasi SY, maka bunyinya rangkaian huruf tadi bukan Enos, melainkan Enosi. Dan saya bisa buktikan dalam Yohanes 15. Yohanes pasal 15. Disinilah yang dirubah oleh tangan Yahudi yang kotor. Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 14. Pasal 14 ayat yang ke-15 sampai 17. Coba perhatikan apa yang saya katakan ini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan berikan kepadamu seorang, dan seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, dia janji seorang, tapi yang datang yaitu roh kebenaran. Kalau orang dengan roh, saya rasa tidak relevan. Orang adalah natural, alamiah, sesuatu yang diciptakan, sementara roh ini angin. Yohanan 14 ayat 15 sampai 17 bunyinya im ahaftem oti et mitsotai tismoru wa ani akale penei haaf weyitan lakem melits akhir asher yiskon itkem adei at halo huruah haemet asher haolam lo yakol lekap lo basher lo yirnu wa lo yedainu wa atem yeda atem oto kihusokem itkem wa afhayu yihye betokem. Artinya, jika kamu mengasihi aku, peliharalah perintah-perintahku, dan aku akan meminta kepada Bapa, dan Dia akan mengaruniakan kepadamu penghibur yang lain, supaya Dia tinggal bersama kamu selamanya, yaitu roh kebenaran, yang dunia tidak dapat menerimanya, karena dunia tidak melihat Dia, juga tidak mengenalnya. Namun kamu mengenalnya, karena Dia tinggal bersama kamu, dan akan berada di dalam kamu. Jadi dalam bahasa Ibrani tidak ada kata seorang penghibur. Yang dalam kitab Ibrani kata seorang dengan gender laki-laki sering menggunakan kata is. Yang ada adalah weyitan lakem melits. Dia akan mengaruniakan kepadamu penghibur. Kemudian di ayat 17 dikatakan yang dimaksud penghibur yaitu ruah emet atau roh kebenaran. Nah, siapakah yang dimaksud roh kebenaran itu? Tidak lain adalah Ruach HaKodes atau Roh Kudus. Jadi bukan dalam wujud manusia, tetapi roh yang berdiam di dalam diri manusia. Nah, kenapa harus begini? Maka Bible ini Alkitab yang dulunya diturunkan Allah ke tengah-tengah komunitas Yahudi. Bible atau kitab suci yang dimaksud oleh Ustadz Dr. Muhammad Yahya Waloni tadi, itu bukan diturunkan Allah ke tengah-tengah komunitas Yahudi, melainkan diturunkan Yahweh ke tengah-tengah Yahudi. Karena nama Allah saat itu masih dipakai sebagai nama dewa orang Arab kuno. Muhammad pada saat itu belum menjadi nabinya umat Islam. Waktu itu Arab menyembah berhala. 360 nabi Baal yang disembah oleh orang-orang jahiliyah, Arab jahiliyah. Yang kemudian munculnya Nabi Muhammad nanti dihancurkan oleh Muhammad yang tinggal salimah. Alata, Al-Usa, Al-Manah, Hubal, Allah. Dan ini saya pernah pelajari ketika saya masuk pada teologi agama-agama, the religion of theology. Ini saya sempat pelajari, tertinggal 5 yang masih disembah oleh Arab jahiliyah. Ini pun Nabi Muhammad belum tampil sebagai Nabi, belum. Dan memang itu persoalan prinsip yang terjadi di tengah komunitas Timur Tengah, manusia Timur Tengah. Nah, di sini dikatakan akan datang seorang, tetapi tiba-tiba datang, setelah datang Roh Kudus. Nah, ini berarti kebohongan yang terjadi. Maka kita harus telusuri, dari mana sumber ini? Yang dijanjikan seorang penolong dan penghibur, tetapi yang datang adalah roh. Banyak orang Kristen dan orang Islam nggak tahu. Kristolog di Jakarta tidak bisa menjebak ini. Untuk masalah ini, tadi saya sudah sampaikan. Jadi kenapa kok sampai ada kata seorang penolong, kemudian yang muncul adalah roh kebenaran atau ruah emet? Jawabannya tidak lain adalah karena dari hasil terjemahan kitab suci yang sudah terkontaminasi kesalahan terjemahan.
Tetapi tadi saya sudah sampaikan di depan, jadi bisa diputar ulang dan dipelajari lagi. Karena itu jika dibaca berdasarkan kitab berbahasa Ibrani, maka benar yang dimaksud di situ adalah Ruach HaKodes, yaitu Ruach Emet, atau roh kebenaran yang berdiam di dalam diri orang percaya dan beriman kepada Yeshua HaMashiach. Ini maksudnya, diterjemahkan dalam bahasa Inggris artinya Holy Spirit, dan kemudian menipu orang Indonesia, Roh Kudus. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, sesuai dengan kitab berbahasa Ibrani, yaitu Ruach HaKodes, adalah Holy Spirit, bukan Holy Spirit. Dan dalam bahasa Indonesia memang benar, yaitu Roh Kudus, dan itu bukan menipu. Memang Ruach HaKodes itu bahasa Indonesianya adalah Roh Kudus. Nah, posisi yang sebenarnya dalam Talmudis Israel, kitab suci Israel, Bani Israel, itu posisinya Ahmad bin Abdullah. Bahasa Ibraninya, bahasa orang Yahudi, Ruach HaKodesi. Ruach roh, HaKodesi, Roh Kudus. Kalau Yid Kadas dikuduskan. Tidak menyangkut pronounsnya, tidak begitu. Tetapi jamak dan tunggalnya, ini yang penting dijabarkan. Bahwasannya, disinilah posisi Nabi Muhammad. Bapak Dr. Ustadz Muhammad Yahya Waloni belajar di mana? Kalau Ruach HaKodes itu dalam kitab suci Israel yang dimaksud adalah Ahmad bin Abdullah. Bagaimana mungkin Ruach itu bahasa Ibrani yang artinya roh, sedangkan HaKodes itu juga bahasa Ibrani yang artinya yang kudus. Kok bisa dimaksudkan sebagai Ahmad bin Abdullah yang adalah nama diri, bukan bahasa? Wah, cilaka kalau begini. Ayo coba umat Islam yang mendengarkan, tanya ke Ustadz Dr. Muhammad Yahya Waloni. Referensinya diambil dari mana? Tentu tidak bisa menjawab, karena itu hanya asumsi pribadi saja. Tidak bisa dibuktikan secara teologis, historis maupun etimologis. Dan saya yakin, ketika memeriksa kamus, ternyata Ahmad bin Abdullah itu adalah Nabi Muhammad. Itu belum yakin saya, belum luntur saya. Tapi ketika saya melihat perjalanan di kitab-kitab perjanjian lama, bahwa nabi-nabi disunat, bahkan Musa pernah diancam oleh Tuhan, kalau nggak nyunat anaknya, Musa akan dibunuh oleh Tuhan di perjalanan. Makanya dalam Bible dikatakan Musa itu disebut pengantin darah, karena anaknya disunat ketika mereka mengembara. Nah, oleh karena itu, saya hubung-hubungkan secara etika. Wah, ini betul ya. Semua yang tertulis dalam kitab suci Kristen hanya mampu dilakukan secara praktikum oleh umat Islam. Dalam kitab Bereshit atau Kejadian pasal 17 ayat 10 mengisahkan tentang awalnya ada sunat, yaitu merupakan tanda perjanjian antara Yahweh dengan Abraham, bahwa Yahweh akan memberkati Abraham beserta semua keturunannya. Siapa yang disunat dianggap sebagai masuk dalam keluarga Abraham yang akan diberkati oleh Yahweh. Siapa yang tidak disunat dianggap bangsa kafir karena dianggap bukan keturunan Abraham dan bukan bangsa pilihan. Nah, ketika Yesus turun ke bumi, keselamatan itu merupakan anugerah yang datang dari Tuhan, bukan karena sebagai keturunan Abraham. Siapa yang menerima Yeshua HaMashiach sebagai Elohim dan beriman kepadanya, maka mereka akan terhisap sebagai bangsa pilihan Tuhan. Kitab Matius pasal 11 ayat yang ke-27 mengatakan, segala sesuatu sudah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal putra sepenuhnya selain Bapa, juga tidak seorang pun mengenal Bapa sepenuhnya selain putra, dan kepada siapa yang sekiranya putra itu kehendaki untuk menyingkapkannya. Artinya kebenaran, baik itu kebenaran tentang nama Yahweh, yang adalah merupakan anugerah yang diberikan oleh Sang Putra, yaitu Yeshua HaMashiach, dan keselamatan itu sudah dianugerahkan kepadanya. Rasul Paulus banyak mengajarkan tentang masalah sunat. Intinya bahwa sunat tidak bersunat itu tidak penting. Yang penting adalah sunat hati, yaitu pemenggalan perbuatan dosa. Walaupun seseorang disunat sampai habis sekalipun, tapi kalau hatinya jahat, perbuatannya tidak benar, sunat jasmani yang dilakukannya itu tidak ada maknanya sama sekali di hadapan Tuhan, karena Tuhan melihat hati manusia.
Ketika Kepa sedang memberitakan Injil kepada bangsa lain atau bangsa kafir, tiba-tiba Ruach HaKodes turun ke atas mereka, di mana Ruach HaKodes dicurahkan ke bangsa-bangsa lain yang tidak bersunat. Artinya Tuhan tidak memandang orang bersunat atau tidak bersunat. Jadi keselamatan itu bukan karena sunat atau tidak, melainkan karena kasih karunia dari Tuhan. Baca Kisah Rasul pasal 10 ayat yang ke-45. Orang-orang Yahudi yang bersunat saat itu komplain atas pelayanan Kepa kepada bangsa Goyim yang tidak bersunat. Namun mereka bisa apa? Kalau Ruach HaKodes saja mengurapi mereka, artinya Tuhan sendiri menyelamatkan mereka walaupun mereka tidak bersunat, mereka bisa apa? Rasul Kepa hanya bisa menceritakan kejadiannya. Baca di dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 1-18. Nah, pada ayat yang ke-18 mengatakan, setelah mendengar hal-hal ini, maksudnya setelah Rasul Kepa memberi penjelasan kepada mereka, mereka menjadi tenang dan memuliakan Elohim sambil berkata, jadi Elohim juga mengaruniakan pertobatan menuju kepada kehidupan kepada bangsa-bangsa lain. Dari ayat-ayat ini menunjukkan bahwa tidak harus bersunat, namun keselamatan bisa terjadi. Itu bukan karena Rasul Paulos, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Muhammad Yahya Waloni tadi, melainkan karena karya Ruach HaKodes. Saya coba-coba cari tahu, saya kumpulkan 15 Al-Quran, dan saya baca-baca. Ternyata dari sisi teori, saya orang ilmiah, saya baca teori, dari sisi teori, saya dapatkan 1 titik pun tidak ada kelemahan dalam Al-Quran. 1 titik, dan kalau ada, saya mau lihat di mana kelemahannya. Dari sisi etimologisnya, Al-Quran tidak punya kelemahan. Yang lemah itu Muslim. Ketika kita bicara tentang Al-Quran, ketika kita bicara tentang Islam, maka kita akan memfokuskan perhatian pada pemahaman tentang Al-Quran. Ketika kita membicarakan tentang Islam, maka kita harus membicarakan tentang Allah. Dan ketika kita membicarakan tentang Islam, kita akan berbicara tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang sebaliknya, ketika kita bicara tentang Kristen, kita mau bicara Tuhan yang mana? Ketika kita mau bicara tentang Kristen, kita mau bicara Injil yang mana? Sementara banyak orang yang berkata bahwa Injil itu kitab. Isa datang membawa kitab Injil. Wah, tunggu dulu. Di zaman dulu, jangankan zaman Isa, di zaman Nabi Muhammad, tidak ada satu perusahaan kertas yang menciptakan buku atau penerbit sebagaimana yang terjadi di konteks abad 21 atau zaman sekarang kita ini. Tidak ada yang mampu menciptakan kitab. Musa saja menurunkan 2 loh batu dari Allah. Musa membawa hukum-hukum Taurat Allah itu, perintah-perintah Allah itu, hanya dengan percikan kemuliaan Allah, maka jadilah perintah Taurat itu. Kitab sucinya umat Nasrani tidak pernah mengatakan kalau Yesua akan datang kembali membawa kitab Injil. Tidak ada itu. Firman Tuhan dalam kitab Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-12 mengatakan bahwa nanti jika waktunya tiba, Yesua akan datang kembali dengan membawa kitab kehidupan. Ditulis dalam kitab bahwa jika nanti ternyata orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan, maka mereka akan dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Itu sesuai dengan Wahyu pasal 20 ayat 15. Nah, lalu siapa yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan? Yaitu setiap orang yang tetap setia dan tetap beriman kepada Yesua HaMasiah sebagai Elohim, yaitu Yahweh sendiri yang turun ke bumi sebagai Sang Juru Selamat manusia, sesuai dengan kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-5. Nah, makanya di dalam Al-Quran sangat tepat menyatakan bahwa Isa nu Maryama Rasulullah wa kalimatullah. Isa datang dengan diri sebagai kalimat atau statement Allah. Jadi dia membawa kitab. Semua pernyataan Isa itu adalah kalimat dari Allah. Nah, inilah yang diasumsikan oleh Kristen sebagai firman yang menjadi manusia di dalam diri Yesus. Itu yang dituhankan oleh Kristen. Nah, ini persoalan prinsip. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa prinsip iman Nasrani dengan Islam itu berbeda karena dibatasi oleh kitab sucinya masing-masing. Jadi kalau ada orang Nasrani mengobrak-abrik Al-Quran dan menyalah-nyalahkan Al-Quran,
atau orang Islam mengobrak-abrik kitab sucinya umat Nasrani dan menyalah-nyalahkan kitab sucinya umat Nasrani, ini tidak akan pernah bisa ketemu. Mereka hanya bisa bertemu dalam damai bagi Indonesia kalau masing-masing berjalan di relnya sendiri-sendiri. Karena itu sebaiknya mari kita bangun kebersamaan bagi kemajuan Indonesia, negeri kita tercinta. Yang harus kita ketahui bersama, sementara Islam tidaklah sah nilai keislaman kita kalau tidak mengakui salah satu kitab yang Allah turunkan ke dunia ini, termasuk di dalamnya Injil. Tidaklah sah iman seorang muslim apabila tidak mengakui salah seorang nabi yang Allah turunkan ke tengah dunia ini, termasuk di dalamnya Nabi Isa. Tapi yang diimani dan dikondisikan dengan pemahaman teologi Kristen secara baik, itu Isa yang mana dan Injil yang bagaimana. Makanya terdapat begitu banyak perubahan-perubahan istilah penamaan. Isa Al-Masih diganti Yesus, ya, Injil diganti dengan kitab perjanjian baru, New Testament, dan begitu banyak nama-nama Rasul dirubah-rubah oleh umat Kristen. Tanpa sadar dan tanpa malu, tetap saja membawa nama Isa, yang sebenarnya tidak identik dengan Injil, tidak identik dengan Allah, dan tidak identik dengan Isa. Kalau mau bicara soal tidak identik antara Isa dalam Quran dan Injil, ya memang tidak identik. Karena itu tidak usah diperdebatkan. Mari kita renungkan bersama, apakah hal ini identik? Menurut Quran, surat 19 Maryam ayat 23, Isa dilahirkan di bawah pohon korma. Sedangkan dalam kitab Lukas pasal yang kedua, ayat 6-7, Yesua dilahirkan di kandang hewan. Dan ada lagi perbedaan yang lain. Apakah Bapak Ustadz Dr. Muhammad Yahya Waloni berani mengatakan kalau Al-Quran itu salah? Karena itu mari kita berjalan di relnya masing-masing saja dengan pedoman kitab sucinya sendiri-sendiri dan tidak usah saling menyalahkan, sehingga tercipta kerukunan umat beragama di Indonesia. Nah, itu sebabnya setiap tanggal 25 Desember orang Kristen itu diketawai oleh Allah. Saya amat sangat yakin. Karena sulitnya para teolog mencari pembenaran dari mana datang tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahirnya Isa alaihissalam atau Yesus. Nggak ada seorang teolog pun yang tahu. Bahkan B.J. Bolan, ya, seorang pakar teologi Kristen perjanjian baru, beliau katakan, kita tidak mengetahui tanggal dan tahun berapa Isa itu dilahirkan atau Yesus itu dilahirkan. Nah, karena Yesus digambarkan oleh orang Kristen sebagai terang dunia, maka ada kebiasaan, adat istiadat orang Romawi pada waktu itu, karena institusi agama Kristen ini dibangun atas dasar kekuatan politik pemerintahan Romawi dan Yunani. Makanya terus-menerus menggempur kekuatan Islam. Nah, karena itu diambil dewa yang disembah pada zaman Romawi, yaitu dewa matahari. Kebetulan anak dewa matahari ini lahir pada tanggal 25 Desember. Dijadikan sebagai landasan pengakuan iman Kristen Yesus sebagai terang dunia karena matahari. Siapa bilang teolog Nasrani tidak ada yang tahu kapan Yesua lahir? Saya akui memang apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Yahya Waloni masalah Natal itu benar. Yesua memang tidak pernah dilahirkan tanggal 25 Desember. Yesua itu dilahirkan tepat pada hari raya Tabernakel atau Sukot, yaitu tanggal 15 Tisri dalam almanak penanggalan Yahudi, yang kalau dalam almanak penanggalan Gregorian jatuh sekitar bulan September-Oktober, selalu berubah-ubah. Untuk penjabarannya memang tidak memungkinkan saya sampaikan di sini. Biasanya saat kami merayakan perayaan Sukot di gereja, selalu saya sampaikan penghitungannya dengan tepat bahwa Yesua lahir tanggal 15 Tisri. Nah, itu sebabnya kalau kita berbicara tentang agama Kristen, sebenarnya agama Kristen itu nggak punya nabi. Contohnya semua nabi yang memerintahkan, umpamanya nabi katakan dalam perintah perjalanan kehidupan nabi, disunat, orang Kristen nggak sunat, ganti baptis. Ya, ganti baptis. Nah, ini penyelidikan ini secara teologi ditanyakan tadi, yang memotivasi saya, membuat saya bermatematika, mencapai sebuah kepastian di dalam kehidupan,
yang tentu tidak lagi saya ragukan, tentu tidak lagi saya pungkiri bahwa inilah kebenaran. Ketika saya melihat dasar-dasar teologi Kristen dan memadukan di dalam satu panduan dan praktikum yang terjadi dalam konteks kehidupan umat Islam, maka saya berkata, tanpa isi kitab suci pun orang Islam itu masuk surga. Maka saya mengikuti syariat-syariat yang ada dalam Islam. Contohnya bersyahadat. Ya, bukan berarti bahwa kita mengakui Nabi Muhammad. Saya analisa. Wah, kalau saya masuk Islam, saya lihat dulu. Jangan-jangan Nabi Muhammad tidak mengakui nabi-nabi lain. Nah, makanya saya beli 15 Al-Quran. Saya baca. Waduh, kalau Nabi Muhammad egoistis, Nabi Muhammad ekstremis, Nabi Muhammad seorang yang eksklusif, maka tidak mungkin dia memantapkan cerita. Dia mengangkat kemuliaan Isa itu yang diyesus Tuhankan oleh Kristen sebagai nabi yang harus dicontohi dalam sikap dan tauladan hari-hari. Makanya dia bilang, Isa, justru kitab suci Kristen kurang mencentrakan mujizat Isa. Al-Quran yang paling lengkap. Isa pernah meniupkan tanah, maka jadilah guru. Di Kristen apa? Orang buta berjalan, orang lumpuh orang buta melihat, orang lumpuh berjalan dan lain sebagainya. Orang mati, bangkit, itu semua dalam Al-Quran. Ini menunjukkan saya salut dengan Nabi Muhammad. Berarti dia adalah seorang Nabi yang diutus Allah. Namun, pemahaman ini tidak bisa saya datari pada sisi teologi yang secara nyata harus saya pelajari secara teologis. Karena saya waktu itu dan sampai sekarang masih bodoh membaca Al-Quran. Maka saya, karena punya dasar filosofis yang kuat, dasar pemahaman filsafat dan logika yang kuat, maka saya menstandarisasikan pemahaman kenabian Rasulullah Muhammad itu dalam sisi logika. Saya berpikir begini, Indonesia merdeka tahun 1945. Saya lahir tahun 1970. Indonesia merdeka, pemahaman yang saya terima bukan atas dasar saya mimpi. Tetapi Pak Guru yang berkata, hei murid-murid, Indonesia merdeka tahun 1945. Dengan pemahaman ini, semakin saya yakin dan seluruh murid-murid lain, bahwa Indonesia betul merdeka. Diselidiki dalam praktikum, pelaku-pelaku sejarah mengatakan, betul, pada tahun 1945 Indonesia merdeka. Nah sekarang, saya menganalisis secara baik dengan logika yang sehat, the positive thinking, bahwa 3.500 tahun perjalanan baginda Nabi Musa dengan Isa. Ini rentang waktu jarak. 3.500 tahun Musa sampai ke Isa. Isa sampai ke Nabi Muhammad 576 tahun. 3.500 tambah 576 tahun. Oke? Berarti 4.076 tahun. Dari mana Nabi Muhammad tahu tentang cerita Musa, jangankan Musa, tentang Isa saja 576 tahun. Rentang waktu. Soalnya memori manusia tidak akan bertahan lebih daripada 30 tahun mengingat peristiwa-peristiwa lalu. Ini 4.076 tahun. Dari mana Nabi Muhammad tahu itu? Sementara satu, beliau adalah seorang ummi, seorang buta huruf. Karena wajar. Dulu nggak ada SD, nggak ada SMP, nggak ada SLTA. Semua Nabi yang memang buta huruf, ummi. Siapa bilang? Terus orang Kristen bilang, Isa sarjana ekonomi. Nah, sekarang mana ada dulu lembik? Nggak ada lembik dulu, Cek. Nggak ada lembaga pendidikan, SD pun nggak ada. Pantas aja kalau nabi-nabi dulu patah pensiun buta huruf. Tapi bukan orang bodoh. Mereka profesor di atas profesor. Karena mereka langsung, walaupun dulu nggak ada Pak Guru, ada guru di atas segala guru. Yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika saya memposisikan diri sebagai seorang pencari Tuhan, pencari kebenaran, pencari sebuah eksistensi penyelamatan, maka saya mendasarkan pada pemahaman logika dulu. Nah, dari dasar teologi itu, saya sampai kepada pemahaman teologi Islam. Yang ada tanyakan tadi, Bapak seorang pakar teologi. Kemudian, sampai kepada pemahaman teologi Islam. Bagaimana rumusnya? Saya tidak mungkin belajar Al-Quran. Ini perlu guru. Ini tidak mungkin tanpa melalui proses pembelajaran dan memakan waktu yang panjang, iya kan? Nah, sementara dalam dasar pemahaman pencarian kebenaran, saya masih tanda tanya. Benar nggak nih Islam? Nah, ini perlu guru. Makanya saya bilang, Islam saya sudah kaji dari tahun 1998. Tapi nanti saya masuk dan sah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pada tahun 2006. Itu yang saya garis bawahi dalam buku saya, Kebenaran Islam menurut mantan pendeta. Tidak seorang pun sampai pada Islam kalau bukan karena hidayah. Dari ini saya pandang Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah, sebagai utusan Allah, karena beliau mampu menyusun secara sistematis, kontekstualis, teologis, dan rasionalistis apa-apa yang tertuang
dan tetap relevan dengan suatu pada zaman para nabi, atau betul 1076 tahun, dan apa yang beliau suratkan dalam Al-Quran dan ditulis oleh para sahabat pernah terjadi, sementara dan amat sangat yakin saya sampai dunia kekal Al-Quran tetap terjaga keasliannya. Ini yang saya tunduk. Maka saya katakan Islamlah agama yang paling tinggi. Al-Islamu ya'lu wala yu'la alaihi. Inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang dari Allah selain daripada Islam. Pantas aja orang Islam itu, waktu saya Kristen saya bilang, ini orang Islam ini terlalu sombong, terlalu eksklusif, terlalu mau egoistis, menang sendiri, seolah dia yang paling suci. Aduh, ternyata tidak begitu. Saya keliru. Dan sekarang saya mau bertanya, adakah dalam kitab suci Kristen orang Kristen mampu mengatakan begitu? Karena dia tahu dia bohong. Karena dia tahu dia nggak betul, maka dia takut katakan begitu. Ketika dia pancing dengan statement itu, maka ada umpan balik. Dasar mana ente bilang ente benar? Nah ini, maka akan ada tembakan. Sama dengan orang bilang begini, saya jago karate. Coba kamu lawan saya, padahal nggak bisa karate, patah-patah ente. Jadi janganlah, sengaja memang Islam begitu. Bukan berarti orang Islam sombong. Kaum muslimin wa muslimat dilarang sombong. La yastakbirun. Tidak boleh menyombongkan diri. Maka umat Islam itu memancing. Kalau dalam pelajaran para dosen-dosen tahu metodik didaktik, dasar-dasar mengajar, ketika melempar teori, maka ada umpan balik. Please, silakan mahasiswa bertanya. You answer. Bertanya kepada saya berikan. Jawaban Anda saya berikan. Ya? Maka dari sinilah kita dapat melihat hadirnya Islam. Dan fungsi orang Islam hanyalah menuntun, hanyalah menasihati, memperingatkan. Ya kalau saya tampil begini di studio, saya bukan mengajak memaksakan orang pindah agama, tetapi saya menyadarkan, menuntun manusia untuk kembali menggunakan akal sehat. Hati-hati, karena akal ini adalah suatu yang dapat menjerumuskan kita, tetapi sebaliknya, akal juga dapat membawa nikmat dalam segala perjalanan kehidupan kita. Maka itulah jawabannya, saya mengukur kebenaran Islam dengan pengakuan, bukan pengetahuan. Walau adik saya pancing bertanya kepada saya, Bapak seorang teolog, tapi saya tidak mengedepankan pengetahuan mencari Islam. Namun, Islam, walaupun saya mengedepankan pengakuan, bukan berarti itu Islam tidak syarat dengan ilmu. Saudara-saudara tahu, adik semua tahu, bahwa Islam itu, Al-Quran ini, kitab suci Islam itu, dipakai oleh orang Eropa untuk membangun teknologi dan saintis. Dia membangunnya ilmu pengetahuan dengan dasar Al-Quran. Salah satu contoh, di dalam sini saya tahu, nggak tahu di mana posisinya, alam dan lingkungan harus dijaga. Nah, cuman orang Islam di timur ini, kaum muslimin wa muslimah di timur, masih dalam standar posisi teori. Islamnya masih teori, tapi prakteknya ada sama orang muda yang kafir-kafir itu. Kita ketemu kucing, satu kaki kita langsung ditendang, mampus kucing. Ya kan begitu. Ya, ketemu ular kecil, wah inilah yang mencobai Adam dan Hawa sehingga berdosa. Ambil parang, potong. Orang boleh enggak? Ambil tuh ular, dipelihara, bahkan tidur dengan ular. Nah, jadi teori masih ada pada kita, praktek sama orang kafir. Nah, yang Allah cari kira-kira teori atau praktek? Nah, praktek yang Allah cari. Makanya kita jangan cuma jago teori, mari teori kuat dan juga praktek. Saya mendasari diri pada praktek. Makanya teori saya tinggalkan. Teologi Kristen saya tinggalkan. Saya masuk kepada pengakuan. Islam bukan berarti tidak memiliki pengetahuan. Justru Islam kaya dengan pengetahuan. Saya mau sampaikan, kalau Islam itu, menurut pemahaman saya, tidak cocok orang bodoh yang peluk agama Islam. Makanya yang tumpul-tumpul di luar sana termasuk Yusuf Roni, mantan yang mengaku mantan kiai palsu ya. Yusuf Roni itu padahal penjahat yang sudah keluar masuk penjara. Mengaku output dari UIN, Universitas Islam Nusantara Bandung. Setelah dicek, banyak sekali kasus Yusuf Roni. Mengaku asli Palembang, Islam yang fanatik, padahal Islam munafik dulunya. Nah ini, jadi memang beda ya. Kalau orang Kristen masuk Islam, orang-orang qualified, tapi orang Islam masuk Kristen biasanya orang-orang yang kehilangan jalan hidup. Jadi susah deh. Kalau ada tanya begini, kenapa Pak Yusuf Roni ente kok seorang kiai ya, yang menguasai Al-Quran kemudian pindah ke agama Kristen? Apa yang mendasari? Bingung, Yusuf Roni nggak bisa jawab. Karena Yusuf Roni bukan seorang kiai. Dan dia tidak bisa mempertanggungjawabkan, karena dari mengacunya sudah salah, pertanyaan salah tidak boleh dijawab dengan hal yang benar. Makanya teologi Kristen itu
teologi yang dibangun atas dasar asumsi. Tapi teologi Islam, teologi yang dibangun atas dasar realita dan sejarah. Sejarah suatu yang buta dapat melihat, tuli dapat mendengar, bisu dapat berbicara, terkubur lapisan bumi yang paling bawah, sejarah itu hidup. Jadi Islam itulah kebenaran. Saya terpanggil tanpa komentar, tanpa panduan dan siapapun, tanpa petunjuk pihak siapapun yang memaksakan kami sekeluarga, dengan penuh kesadaran keikhlasan hati. Surga jaminan yang kami fokuskan, kami memeluk agama Islam dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekian itu yang saya bisa jawab, dan kemudian apa yang Bapak rasakan selama memeluk agama Islam, saya rasakan cuma satu, ini jujur, saya tidak main-main. Saya rasakan sekarang saya sudah di Islam, kematian bukan yang saya takuti. Demi Allah Subhanahu wa ta'ala, kematian tidak yang saya pikir. Mati sekarang, sebentar keluar dari mobil, ketabrak mobil saya dan saya mati, malah saya senang, saya cepat mati. Tapi jangan saya bunuh diri, saking saya yakinnya. Dan ini bukan mulut saya berkata, perasaan saya, bahwa saya sudah ditempatkan Allah di surga. Di Kristen, ketika melihat orang mati, saya bermatematika, kapan saya antri dan mati, kemudian saya gimana kalau mati? Padahal saya seorang pendeta yang menyampaikan, di Yesus resurrection in the life. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Saya ini gimana? Yeshua memang kebangkitan dan hidup. Ayatnya terdapat di dalam kitab Yohanan pasal 11 ayat yang ke-25 yang berbunyi, wa yomer elaiha Yeshua anoki hatkoma wa hakhayim hama amin bi afkihumet yakum wakai, yang artinya Yeshua berkata kepadanya, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa saja yang percaya kepadaku, walaupun sudah mati, dia akan hidup. Ayat ini tidak ditujukan hanya kepada orang Nasrani, karena Yeshua bukan untuk orang Nasrani, melainkan untuk manusia seluruh dunia. Apa yang diucapkannya, Yeshua buktikan dengan bangkit dari kematian pada hari yang ketiga, dan kembali ke sorga karena berasal dari sorga, yaitu Yahweh yang sudah turun ke bumi dan untuk datang kembali ke bumi menjemput umatnya yang beriman kepadanya jika waktu yang ditentukannya telah tiba. Demikianlah sanggahan saya terhadap ceramahnya Ustadz Dr. Muhammad Yahya Waloni. Apabila sanggahan saya ini menyinggung perasaan dan membuat tidak sejahtera, tanpa mengurangi rasa hormat dan dengan segala kerendahan hati, saya mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan, karena saya hanya mengoreksi apa yang saya ketahui dalam kekristenan dan tidak punya maksud untuk menyakiti hati siapapun. Sebagai penutup, saya akan menaikkan pujian yang saya dapatkan dari Tuhan ketika saya sedang berdoa. Saya mendengar suara dan suara itu saya catat. Maka jadilah pujian berikut. Terima kasih atas kesediaan pendengar mengikuti sanggahan ini hingga tuntas. CD ini dibuat dan dibagikan secara gratis untuk kemuliaan nama Tuhan. Apabila pendengar merasa diberkati dan ingin memperbanyak CD ini, silakan saja, asal jangan dipotong-potong atau diedit. Apabila ada yang rindu untuk memberkati bagi pengembangan pelayanan multimedia ini, seberapapun yang ditabur bagi kemuliaan nama Tuhan, silakan dapat disampaikan melalui Bank BCA nomor 32010188444 atas nama Yakub Sulistyo. Tolong persembahan ini dipersembahkan dengan hati yang ikhlas, tanpa ada perasaan terpaksa. Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach memberkati dan menyertai pendengar semua sampai kesudahan alam. Amin. Nyanyi mazmur bagi Dia, tinggikanlah namanya, Raja segala raja, pujilah Elohim Israel.
Soraklah seluruh bumi bagi pencipta alam, yang bersifat kamarnya, yang bersifat kamarnya, yang turun ke dunia berfirman bagi kita, menyelamatkan umatnya. Dia Yesus Maha. Rohnya ada di sini, ku rasakan kasihnya menurati aku, berikan sukacita. Serahkan seluruh bumi dan pencipta alam, yang bersifat kamarnya, yang bersifat kamarnya, yang bersifat kamarnya, yang bersifat kamarnya, yang bersifat kamarnya. Dia Yesus Maha. Praise and sing some to the Lord. Lift up and praise His name. He is King of all things. Let us praise Elohim Israel. To show the earth, He's creator of the world. Yahweh said, what is His name? Yahweh said, what is His name? He's coming to the earth to His word to us. Sing the people of the world. This is Mahamasya. Holy Spirit in my heart, I feel His love in my life. He is anointing me, He gives me to rejoice. To shout all the earth, He's creator of the world. Yahweh say, what is His name? 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 Yes, yes, Mahamasya. Pernah saya kuburkan seorang pemabuk yang mati. Ketika saya katakan jemaat Tuhan, ini saudara Ferry telah kembali ke rumah Bapa di surga. Ini kembali ke rumah Bapa di surga artinya selamat. Tapi hati saya bilang begini, masa sih bajingan begini, pemabuk gini kok masuk surga? Hati yang bilang, mulut saya mengatakan di banyak orang dia masuk surga. Tapi hati saya bilang, masa bajingan begini masuk surga? Nah, saya juga pun begitu. Sebagai seorang pendeta, saya berpikir, saya kan kurang ajar, tapi nggak usah saya ungkapkan dosa-dosa saya yang dulu. Nggak malu saya sudah sekarang ya. Saya sudah kertas putih, sudah masuk Islam, nggak usah lagi disebut-sebut. Ya, nanti dijadikan alasan. Dulu pendeta pantas di Islam buat lagi. Nah, itu gitu kan. Insya Allah saya akan pertahankan nilai keislaman saya, karena saya masuk Islam. Kalau dulu pendeta Kristen, sekarang saya jadi pendeta Islam. Mudah-mudahan, insya Allah dengan nikmat yang kami rasakan, ya, melalui pertobatan kami ini dan sampai kepada hidayah Allah, akan juga dipakai oleh Allah menjadi sesuatu yang berguna bagi kelangsungan, kemegahan, kemuliaan dan kebenaran agama Islam. Nah sekarang, apa yang paling memotivasi yang Bapak rasakan begini ya, pertanyaannya, sehingga Bapak kuat dalam Islam? Satu, ketenangan dan kedamaian selama saya hidup. Ketika ketenangan itu datangnya dari mana, saudara-saudara bertanya? Ketenangan itu datang ketika saya menunaikan salat 5 waktu. Padahal cuma 5 menit. Saya hanya Al-Fatihah, beberapa ayat-ayat pendek. Sebaliknya kalau saya tidak melaksanakan sholat, saya seperti dikejar-kejar dengan utang miliaran rupiah. Seperti ada yang kejar. Pernah saya bertanya kepada istri, "Mak, saya punya perasaan nggak tenang." Istri saya bilang, "Engkau sudah sholat?" Saya bilang, iya ya, rupanya belum. Jadi ya, bahwa saya mempertahankan Islam yang saya rasakan adalah ketenangan, dan yang kedua, mati tidak saya mungkin. Terima kasih. Hanya ini yang saya bisa sampaikan.
Salam saya kepada umat Islam supaya kuat mempertahankan akidah Islam. Jangan sampai menjual Islam hanya karena kenikmatan-kenikmatan dunia. Dan kepada umat Kristen, marilah berpikir membaca, jangan dulu baca Al-Quran. Baca dulu kitab suci saudara, dan kemudian saudara kaji terbaik dengan sejarah, memadukannya dengan prinsip-prinsip praktek yang ada pada umat Islam. Lalu saudara silakan, saudara putuskan. Saudara juga tidak hanya hidup sementara di dunia. Saudara tidak hidup kekal, tapi hanya sementara. Saudara akan meraih surganya Allah apabila saudara sampai kepada Islam. Terima kasih. Akhir kata saya, ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.